Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kecerdasan logika matematika. Perkenalkan, saya Iin Sagita sebagai moderator, dan ada rekan saya, Dwi Heriati Alta, Vinda Lediana, Fitri Aulia, Kiki Alawiyah, Kurnia Destianti, Laras Kurniasi, Maya Sari, Melani Ida Saputri, Nadia Pusparani, dan Oviani Utami Putri sebagai pemateri dan penjawab. Baik, materi pertama yaitu pengertian kecerdasan logika matematika. Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Kecerdasan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan berkaitan dengan daya pikir dan perkembangan kognitif. Multiple inteligensi adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan kesatuan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen kecerdasan logika matematika. Komponen inti dari kecerdasan logika matematika meliputi kepekaan pada pola-pola dan hubungan logis. Kecerdasan logika matematika memiliki proses yang khas. Proses tersebut meliputi 1. Kategorisasi, yakni penyusunan berdasarkan kategori, penggolongan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, klasifikasi, yakni penggolongan berdasarkan kaidah atau standar tertentu. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan. Yang keempat, generalisasi, yakni penyimpulan umum dari suatu kejadian, hal atau data. Dan yang kelima, perhitungan, yakni kegiatan angka seperti kalkulasi dan menghitung. Baik, materi selanjutnya, sistem neurologis kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika memiliki wajah primer di hemisfer kiri bagian depan atau lobus frontal dan hemisfer kanan bagian atas atau parietal. Lobus frontal pada otak sering dipandang sebagai area akademik atau kognitif. Lobus ini bertugas antara lain berpikir, membuat perencanaan, memecahkan masalah, dan melakukan penilaian. Lobus frontal pada hemisfer kiri memiliki tugas kalkulasi dan perhitungan yang rumit. Materi selanjutnya yaitu D. Indikator kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika memiliki indikator antara lain: pertama, dapat menghitung angka di luar kepala dengan benar dan tepat. Yang kedua, menyukai bidang matematika atau ilmu pasti. Yang ketiga, senang bermain game atau memecahkan teka-teki yang menuntut penalaran dan berpikir logis. Yang keempat, senang membuat eksperimen dari pernyataan. Yang kelima, selalu mencari pola, keteraturan, atau urutan logis dari berbagai hal. Yang keenam, tertarik pada perkembangan-perkembangan terbaru di bidang sains. Yang ketujuh, tertarik pada banyak hal yang melibatkan penjelasan rasional. Yang kedelapan, mampu berpikir dengan konsep yang jelas, abstrak, tanpa kata dan gambar. Yang sembilan, peka terhadap kesalahan, penalaran dalam perkataan, dan tindakan orang. Yang 10, senang apabila segala sesuatu diukur, dikategorikan, dianalisis, atau dihitung jumlahnya dengan cara tertentu. Bagian E, indikator kecerdasan logika matematika anak usia dini. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan logika matematika cenderung berpikir secara numerik dan dalam konteks pola, urutan, sebab akibat, dan kategorial. Pada masa kanak-anak inilah pelajaran berbagai pola kategori hubungan sebab akibat dimulai. Anak-anak secara aktif memanipulasi lingkungan seperti kategori mainan, bereksperimen dengan berbagai hal menggunakan cara-cara yang terkendali seperti mencelupkan benda pada air untuk mengetahui posisi benda pada air dan mendekatkan benda-benda pada magnet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. F. Tahap perkembangan peningkatan kecerdasan logika matematika. Menurut tahap perkembangannya dapat dilihat peningkatan kecerdasan logika matematika pada anak antara lain: yang pertama ada anak umur 0-1 tahun
anak itu sangat suka mengamati apa saja yang ada di sekitarnya yang dapat dijangkau dengan mudah. Yang kedua, ada anak umur 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Anak akan mulai mengklasifikasikan objek-objek mungkin berdasarkan warna, bentuk, dan juga fungsi. Yang ketiga, ada anak umur 3-4 tahun. Anak menyukai kegiatan-kegiatan menyusun benda-benda berdasarkan urutan dari terkecil ke terbesar. Yang terakhir, yang keempat, ada anak umur 4-5 tahun. Anak biasanya sudah mulai memahami konsep bilangan dan perkembangan kepekaannya terhadap konsep ukuran-ukuran yang ada di sekitarnya. Hal-hal yang relatif bisa diukur. Baiklah, di sini saya Nadia Pusparani akan melanjutkan materi yaitu stimulasi kecerdasan logika matematika anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun, yaitu bermain puzzle, mengenalkan bentuk geometri, mengenalkan sajak berirama, eksplorasi melalui berpikir, eksplorasi melalui diskusi, pengenalan pola, dan memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.